Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bu Husnul Insani, Magister Pendidikan, yang selaku fasil mungkin nanti bisa menyaksikan secara daring, dan juga Bapak Sarijan, Sarjana Pendidikan, selaku pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak saya, Bapak Hanif Afnan, SPD SD, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Katemas, Ibu Jayati, Sarjana Teologi Islam, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Lingkungan, serta Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri 2 Katemas dan juga SD Negeri 1 Lingkungan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat berupa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tetap terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat dari ajaran dan juga agama Islam, kita dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Ketiga kalinya di sini saya selaku CGP angkatan 7 ya akan mempresentasikan tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiyah Bismil Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni acara inti presentasi tentang aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yang dalam kali ini saya ibaskan dan saya sosialisasikan
ke rekan dekat, yakni karena kebetulan di SD Negeri 2 Ketemas Bapak Ibu gurunya kurang dari 10, sehingga saya meminta bantuan dari SD di sekitar sini, yakni SD Negeri 1 Bintungan, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Nah, ini dari slide yang kedua, yakni fasilitator saya itu selaku penilai dari guru penggerak saya, yakni Bu Husnul Insani, Magister Pendidikan. Beliau kesehariannya itu sebagai pengawas pendidikan menengah, yakni SMA SMK di Kabupaten Bondowoso. Kemudian di pengajar praktek itu yang setiap bulannya kesini untuk menilai saya secara luring, yakni Bapak Sarijang, Sarjana Pendidikan. Beliau guru di SMP Negeri 2 Lamongan. Di sini pada materi yang pertama, yakni makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksud dari kata ketidaknyamanan, biasanya kalau anak-anak dan juga kita semuanya, kalau ada kata disiplin pasti, waduh, saya nanti nggak bisa bebas untuk melakukan suatu hal. Itu makna kata disiplin di situ. Padahal dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama pada slide yang selanjutnya. Ini makna kata disiplin, ya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya dari di sini adalah yang pertama, ya, disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri dahulu, ya. Kita harus mulai dari diri kita. Kalau kita merasa kurang bagus atau kurang baik, jelas nanti dikomentari oleh yang lain. Jadi di situ wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Lain dimulai dari anak-anak. Selanjutnya, makna kata disiplin. Nah, ini adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwonya ora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi tadi itu disiplin dimulai dari kita sendiri, harus bisa melawan rasa malas dan juga rasa terbebani. Itu makna dari disiplin diri sendiri tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang perlu digarisbawahi adalah motivasi intrinsiknya. Kalau anak-anak sudah termotivasi dari dirinya sendiri, itu sudah sangat bagus. Kalau ekstrinsik, contoh, saya akan nyapu kelas supaya tidak dimarahi oleh Pak Guru, itu karena motivasinya dari ekstrinsik atau mergo ketakutan, mergo wedi, itu termasuk motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Contoh, kalau intrinsik kita sama bersama anak-anak supaya bersih dan sehat, itu intrinsiknya itu yang harus dimiliki oleh anak-anak. Selanjutnya,
Nah, dalam Merdeka Belajar, ya ini kurikulum Merdeka juga, itu profil pelajar Pancasila itu yang selalu dikedepankan, yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri ketika bernalar kritis. 4 berkebinekaan global. 5 bergotong royong. 6 kreatif. Nah ini yang ditonjolkan dari kurikulum Merdeka. Kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan dari 6 profil pelajar Pancasila ini. Nah ini apa tadi hubungannya disiplin dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini nanti sebentar saya akan tampilkan tabel. Pasti ada hubungannya. Kalau orang melanggar disiplin pasti akan mempunyai hukuman atau konsekuensinya bagaimana. Dan itu cara menanganinya dengan restitusi. Sebentar ini dibuka lah itu. Ada 3 kolom di situ, identitas gagalan. Sebenarnya hukuman itu tidak diperbolehkan ya, karena memang itu nanti akan mengakibatkan psikis pada anak nih ya. Contoh, hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi itu ya sesuatu yang harus terjadi, tapi ya itu dijalani tapi tidak sakit. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau ada suatu permasalahan nanti kita akan tangani dengan restitusi. Nah hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Biasanya anak-anak kalau dihukum itu pasti dieling-eling sama Pak Guru dan juga Bu Gurunya. Saya biar dihukum sama Pak Guru itu, Bu Guru itu pasti berjangka panjang sampai hingga anaknya dewasa. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Ini kalau konsekuensi hanya terjadi pada waktu itu saja. Nah kalau restitusi ini perbedaannya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nanti ada video tentang restitusi, segitiga restitusi. Kita akan simak bersama-sama ya. Terus kalau hukuman itu korbannya memang mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kemudian restitusi korbannya bisa mendapatkan ganti rugi. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian di hukuman itu murid atau anak akan terasa tersakiti. Dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman karena terkena konsekuensi. Restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, di dalam restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Kita simak langsung ke slide selanjutnya. Nah ini dulu kita itu melihat ada itu tulisan tata tertib atau peraturan sekolah atau siswa. Di sini yang benar kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu berubah menjadi keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi kalau kita yakin memakai, maksud dari pertanyaan itu gawe helm, pasti nanti akan selamat meskipun jatuh atau kecelakaan. Ya jangan sampai kepala tidak sampai terlalu parah lukanya. Begitu pula kita memakai masker karena kita yakin dengan memakai masker kita dapat mengurangi resiko. Contohnya penyakit flu yang kemarin juga dengan pandemi COVID itu salah satu untuk menyelamatkan kita, karena kita tidak terikat oleh aturan, tapi kita dari diri kita sendiri biar selamat dan juga
makanya dibuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini kita sebagai pendidik dan juga mungkin sebagai guru kelas, apalagi wali kelas, kita harus mempunyai 5 posisi kontrol dalam menangani para siswa. Berikut ini akan saya tampilkan tentang video 5 posisi kontrol. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Tadi sudah disimak ya videonya. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Saya biasanya ada guru yang seperti ini. Guru saya ada yang penghukum. Guru saya ada yang seperti memantau. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi yang paling baik adalah kita sebagai bapak ibu guru dalam menangani siswa adalah sebagai manajer. Nah, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya dan juga hambatan-hambatannya. Mungkin kita selalu di guru SD itu tidak terlalu banyak tantangannya. Nah, itu apalagi kalau di guru SMA atau SMK pasti banyak sekali, dan murid diperlakukan sebagai manajer itu biasanya tidak semuanya mau, bahkan ada yang menantang atau mungkin muridnya itu membangkang, dibilangi malah tak mau dibilangi. Kita sebagai pendidik tadi poin utamanya adalah mendidik murid supaya menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga berkarakter serta mampu memiliki akhlak yang bagus, intinya di situ, berprofil pelajar Pancasila. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dalam penanganan kasus kita sebagai guru sering memanggil kadang ada permasalahan anak, entah itu berantem dengan temannya atau mungkin mencontek atau mungkin memarahi adik-adik kelasnya. Kita bisa terapkan dengan proses segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke materi segitiga restitusi, silakan menyimak video berikut ini lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah,
dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Watson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, masa saya bilang saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri
Terima kasih telah disimak penerapan segitiga restitusi dalam video tersebut tadi ya. Segitiga restitusi itu memang suatu yang enak didengar, atau ya intinya kalau kita salah ya kita harus bisa memperbaikinya sendiri dengan rasa yakin, mandiri, bertanggung jawab. Tentunya dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau anak-anak posisinya marah, biasanya yang sering kita jumpai adalah anak-anak bertengkar dengan temannya. Itu jangan langsung dimarahi atau jangan langsung, kita tenangkan dulu, kita stabilkan identitasnya. Intinya kita ajak tenang dulu. Kedua, kita lakukan validasi kesalahan. Apa salahnya tadi, permasalahannya bagaimana, kok bisa tindakannya sampai seperti itu tadi. Baru yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti ada hubungannya dengan konsekuensi dan harus bagaimana dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Terima kasih. Ini adalah materi di slide yang terakhir. Bapak Ibu guru yang hebat dan juga yang saya hormati, untuk sesi yang selanjutnya yakni tentang tanya jawab. Di sini akan saya buka 2 pertanyaan dahulu, mungkin nanti bisa disambung oleh yang lain. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Silakan untuk mengangkat tangannya. Ya, silakan Bu Sri Hayati. Akan saya buka 2 pertanyaan dahulu, mungkin nanti bisa disambung oleh yang lain. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Silakan untuk mengangkat tangannya. Ya, silakan Bu Sri Hayati. Selamat siang. Saya mau bertanya kepada Bapak Sipin, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas dan bagaimana contohnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya, tentang bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas dan contohnya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Oh ya, silakan Bu Mary. Saya mau bertanya, bagaimana hubungan guru penggerak, profil pelajar Pancasila dan Merdeka Mengajar? Terima kasih. Terima kasih disampaikan oleh Bu Mary, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena sangat berhubungan dengan materi dan modul yang saya jelaskan ini tadi. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Sri Hayati. Pertanyaannya, bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas dan contohnya ya. Ya, tadi memang banyak materi tentang keyakinan kelas. Bagaimana ya Pak ya cara membuat keyakinan kelas ini? Yang pertama adalah prosedurnya adalah mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang aturan-aturan yang disepakati. Dari muridnya itu dikumpulkan dulu, biasanya pada awal tahun pelajaran baru atau mungkin awal semester. Tapi tidak harus awal pelajaran baru atau semester. Kita bisa mulai dari besok. Ya, kita kumpulkan dahulu itu tentang pendapat-pendapatnya, bagaimana kita kesepakatan di dalam kelas. Yang kedua adalah mencatat semuanya tentang masalah-masalah murid di papan tulis atau di spidol itu ya, kita pandu di depan sebagai wali kelasnya. Kita tulis semuanya aturan-aturannya, misalnya tidak boleh makan di kelas, atau mungkin kelasnya yang tiket harus datang lebih pagi itu ya. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas itu berdasarkan prosedurnya dalam keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat yang negatif. Maksudnya itu gini, tadi kan sudah berkumpul sama satu kelas, rembukan aturan di kelas ini gimana gitu. Yang kedua kita tulis semuanya. Nah, dari tulisan tadi itu kita buat kalimat-kalimat positifnya. Contohnya, kan tadi beserta contohnya juga. Misalnya, jangan berlarian di dalam kelas. Nah, kalimat itu kelihatannya kan keras gitu kan ya, jangan. Kita buat menjadi kalimatnya lebih positif.
Apabila di kelas, mohon tetap berjalan. Tuh. Jadi kalimatnya lebih halus dan juga lebih sopan. Gimana, Bu Sri? Bisa diterima? Ya, terima kasih. Yang kedua adalah tentang pertanyaan dari Bu Mary ya tadi. Apa hubungannya guru penggerak, ya, profil pelajar Pancasila dan juga Merdeka Mengajar? Pertanyaan yang bagus, memang ini saling berhubungan, ya. Guru penggerak itu perannya adalah meliputi sebagai pemimpin pembelajaran. Kita semua itu sebenarnya guru penggerak semuanya, cuma ya itu ada yang mau tampil, ada yang tidak, karena memang semuanya saya yakin sudah menerapkan sebagai guru penggerak. Nah, pemimpin pembelajaran itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi di dalam pembelajaran menjadi coach dari guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan salah satu tugasnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan peran-peran yang seharusnya guru penggerak mampu mensukseskan program Merdekanya Belajar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi hubungannya guru penggerak itu intinya saling sharing, saling memberikan pengalaman dan juga ilmunya untuk membuat muridnya itu mampu menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi hubungannya di situ tadi saling berhubungan. Gimana, Bu Mary? Apa ada pertanyaan lagi? Saya buka satu pertanyaan mungkin dari penjelasan. Oh iya, silakan, ini Bu Nurul Hidayati. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sipin tentang komunitas praktisi, tetapi saya masih belum paham tentang apa itu komunitas praktisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang hubungannya tentang guru penggerak, profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Nah, di situ ada komunitas praktisi guru penggerak kan terdapat di itu. Nah, pertanyaan yang bagus juga, apa sih komunitas praktisi itu? Ya, komunitas praktisi itu adalah strategi pelengkap, ya, bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Komunitas praktisi itu merupakan, ya, suatu kumpulan yang dapat diterapkan untuk perbaikan dan juga saling berkelanjutan. Biasanya sini itu misalnya ada komunitas praktisi dari gugus itu, contoh gugus itu termasuk juga dalam komunitas praktisi. Nanti ada kegiatan penilaian kinerja berkelanjutan diklat yang setiap tahun ada. Itu contohnya, ya, gugus. Ada lagi kita mungkin biasanya yang tahu adalah K3S, ya. K3S itu di situ semuanya yang namanya komunitas praktisi tapi dinamakan gugus gitu. Gimana menurut? Ya sudah. Terima kasih ya. Ini sudah saya buka 2 pertanyaan, ditambah tadi 1 pertanyaan lagi. Untuk yang terakhir, yakni ini, terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih atas dukungannya buat teman-teman semua. Untuk acara yang terakhir, tadi sudah tanya jawab juga. Kita tutup acara seminar atau sosialisasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan ya. Di sini saya selaku CGP Angkatan 7 mohon doanya karena ini masih perjalanannya juga panjang. Karena ada 3 modul, mungkin besok di modul 2 dan modul 3 saya memerlukan bantuan lagi. Saya meminta bantuannya untuk kegiatan mungkin yang serupa atau di lain materi. Terima kasih disampaikan ya. Di sini saya selaku pemateri, apabila ada salah kata ataupun kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya sehingga mau untuk datang ke sini. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesan setelah mengikuti seminar budaya positif ini, saya menjadi lebih mengetahui tentang bagaimana penanganan siswa dan cara menanggapi apabila ada permasalahan dengan segitiga restitusi yang dijelaskan oleh Pak Bakhrul Maulana Sifit melalui video di seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari seminar tentang budaya positif tadi, saya menjadi paham tentang keyakinan kelas yang akan saya terapkan pada kelas saya nanti. Saya juga lebih bisa mengontrol keadaan siswa dan cara menangani siswa yang bermasalah yang bisa saya terapkan juga di sekolah yang telah Pak Sipin jelaskan tadi dalam seminar yang sangat baik. Setelah saya menyimak dan mengikuti seminar tadi, saya merasa lebih tahu tentang apa itu disiplin diri, cara kita menangani siswa dengan segitiga restitusi. Apalagi peran kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri. Ketiga, dengan melihat 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Pak Sifin tadi. Terima kasih.